Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana Engkau selalu menyertai kehidupan kami, Engkau menyertai hari-hari kami, Engkau menyertai tiap jam dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan tidak lalu begitu saja, tetapi dapat menjadi suluh dan pedoman dalam hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berfirman-Lah kepada kami, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari 2 Samuel 6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikael, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai melakukannya, korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang dan memberikan salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikael binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa Raja Israel yang menanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. Mereka merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikael, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, lalu akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikael binti Saul itu tidak mendapatkan anak sampai hari matinya. Amin. Firman Tuhan. Kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 6 ayat 15 sampai yang ke-23. Dalam pembacaan kita 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 23, saya mengangkat tema bahagiaku, bahagiamu. Bahagiaku, bahagiamu. Apa yang kita lakukan saat kita sangat bahagia? Ya, mungkin banyak Bapak Ibu yang akan melakukan hal-hal yang membuat kita merasa senang karena kita sedang bahagia. Ada orang yang akan melompat-lompat, ada orang yang akan menari-nari, dan bahkan ada orang yang akan berteriak kegirangan. Kita akan mengekspresikan kebahagiaan kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh menikmati momen tersebut. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu pula kira-kira yang sedang dialami oleh Raja Daud saat tabut Tuhan diangkat masuk Yerusalem. Saat tabut Tuhan itu diangkat ke Yerusalem, yang dilakukan Daud adalah ia melompat-lompat, ia menari-nari, ia sangat bahagia. Daud dan segenap bangsa mengiringinya dengan sorak-sorak dan bunyi sangkakala. Pada ayat yang ke-15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian,
Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita bahwa Mikhael anak perempuan Saul melihat Daud melompat-lompat serta menari-menari di hadapan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhael anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ya, seakan Daud sungguh tidak segan mengekspresikan kebahagiaannya dan syukurnya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa dengan diangkatnya tabut Tuhan ke Yerusalem, itu menjadi tanda bahwa Tuhan pun ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Kebahagiaannya ini pun tidak hanya dinikmatinya sendiri, dan kebahagiaannya ini tidak dinikmati Daud sendiri, tetapi Daud juga membagi kebahagiaannya ini bersama-sama dengan umat Israel yang ada pada saat itu. Daud membagikan sekeretul roti bundar, sekarat daging, dan sepotong kue kismis kepada seluruh khalayak ramai yang ada saat itu. Seakan Daud mau mengumumkan bahwa biarlah kebahagiaanku ini juga menjadi kebahagiaanmu. Jadi Daud tidak egois. Di sini Daud mau membagi apa yang dia rasakan kepada umat Israel yang ada pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita? Atau jangan-jangan banyak dari kita yang tidak tahu bersyukur atau hanya menikmati apa yang ada pada diri kita saja. Hari ini Raja Daud memberi contoh tentang bagaimana seharusnya kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita, lalu belajar bagaimana berbagi berkat, bagaimana caranya berbagi berkat dengan orang lain. Karena jika demikian, maka kebahagiaan kita juga menjadi kebahagiaan orang lain. Tuhan memampukan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di mana Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, semoga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini tidak lalu begitu saja, tetapi dapat menjadi suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau yang akan selalu memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa negara kami, Engkau pulihkan bangsa negara kami dari virus COVID-19 ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah dan dapat bersama-sama berkumpul kembali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, bahkan mungkin ada yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Engkau berkati mereka, Engkau selalu memberkati kesehatan mereka, Engkau akan selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, seru sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa.